Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar pertidaksamaan eksponen. Seperti biasa, di akhir video nanti ada latihan dan di kolom komentar ada kunci jawabannya untuk adik-adik cocokin. Oke, langsung saja kita menyaksikan pembahasannya. Nah, pertidaksamaan eksponen ini dibagi jadi dua ya. Ada yang untuk A-nya ini yang lebih besar dari 1, sama yang A-nya di antara 0 dan 1. Bedanya apa? Bedanya untuk A yang lebih besar dari 1 ini pangkatnya si fx lebih besar dari gx. Kalau di sini lebih besar, berarti pangkatnya juga lebih besar si fx daripada gx. Tandanya tidak berubah ya. Jadi kalau ada sama dengannya, ya tandanya juga ada sama dengannya, seperti itu. Kalau ini lebih kecil, maka pangkat si fx juga lebih kecil daripada si gx ya. Si a pangkat fx sama a pangkat gx, pangkat yang ininya juga lebih kecil. Jadi tandanya nggak berubah untuk a yang lebih besar dari 1. A di sini artinya sebuah simbol angka ya. A ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ini sebuah bilangan ya. Bisa juga A-nya 1/2, 1/3. Nah, di antara 0 dan 1 seperti itu. A sebuah bilangan. Nah, kalau fx ini artinya sebuah aljabar yang ditulis misalkan 2x plus 3 seperti ini ya, atau fx sama dengan 4x plus 5 seperti itu ya, makanya disimbolin dalam fx, artinya sebuah bilangan yang mengandung x seperti ini ya. Begitu juga gx sama ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, kenapa untuk a yang lebih besar dari 0, A yang lebih besar dari 1 tandanya tidak dibalik, dan untuk A yang di antara 0 dan 1 tandanya harus dibalik. Nah, kita kasih contoh dalam angka saja ya. Jadi pangkatnya dalam angka, bilangan pokoknya A ini bilangan pokoknya ya dalam angka. Misalkan 3. Nah, 3 ini lebih besar dari 1 ya. Misalkan 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 5, kita tahu mana yang lebih besar nih. 3 pangkat 5 kan lebih besar ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 5 lebih besar 3 pangkat 5. Kalau kita lihat nih, 3 itu kan lebih besar dari 1. Maka menurut rumus ini, kalau lebih besar dari 1 tandanya tetap untuk pangkatnya ya. Nah, kalau kita lihat nih, benar gak ya kalau untuk yang 3 pangkat 2 ini lebih kecil dari 3 pangkat 5, maka pangkatnya ini lebih kecil juga ya. 2 dari pangkatnya yang ini, 2 lebih kecil dari 5. Nah, benar gak nih? 2 lebih kecil dari 5. Benar ya. Kalau kita lihat tandanya kan nggak berubah ya. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. 3 pangkat 5 ini kan 2/4 3 ya. 2/4 3. Karena kalau 3 pangkat 4 kan 81 ya. 81. Terus kalau 3 pangkat 5 ya tinggal dikali 3 lagi. 81 kali 3, 2/4 3. Nah, kalau kita lihat di sini nih, 3 pangkat 2 kan 9, 3 pangkat 5 2/4 3. Jelas 9 lebih kecil dari 2/4 3. Maka kalau bilangan dasarnya ini lebih besar dari 1, maka kita bisa lihat nih realnya ya. Kenyataannya pangkatnya ini lebih kecil juga dari pangkatnya yang ini. Nah, seperti ini. Tapi berbeda untuk hal yang ini. Coba ya, ini tandanya tidak dibalik. Tapi kalau yang ini, misalkan kakak tulis 1/2 pangkat 3 ya.
sama 1/2 pangkat 2. Nah, ini kan berarti bilangan dasarnya ini di antara 0 dan 1 karena setengah ya. Kalau kita hitung realnya nih, setengah pangkat 3 itu kan 1/8 ya, 1/8 ini 1/4. Maka 1/8 sama 1/4 lebih kecil 1/8. Ini lebih kecil dari 1/4 ya. Ini lebih kecil. Nah, 1/8 sama 1/4 lebih kecil. Nah, maka kalau kita lihat pangkatnya ini nih. Kalau kita mau bandingin pangkatnya 3 sama 2, lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini kan. 3 lebih besar dari 2. Nah, coba kalau kamu lihat nih. Awalnya kan tandanya begini nih. 1/2 pangkat 3 itu kan 1/8. 1/2 pangkat 2 itu kan 1/4. Tandanya begini. Tapi kalau kita bandingin pangkatnya, tentu pangkat 3 lebih besar dari 2. Jadi kenyataannya kalau kamu lihat tandanya dibalik ya. Tandanya dibalik. Nah, untuk itu maka kalau hanya di antara 0 dan 1, tandanya kita harus balik. Seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, ada soal seperti ini ya. Kalau kita sudah tahu, tinggal kita menggunakan saja nih. Yang pakai yang mana nih? 1/3 itu kan hanya berarti di antara 0 dan 1 ya. 1/3 itu kan 1/3 ini kan di antara 0 dan 1. Berarti hanya ini di antara 0 dan 1 nih. Berarti pakai yang ini. Tandanya harus dibalik untuk bandingin pangkatnya. Berarti kita tinggal tulis 4x tambah 3 awalnya lebih besar sama dengan, tinggal dibalik saja adik-adik seperti ini. X plus 2. Tinggal kita selesaikan. 4x ini pindah ke sini jadi min x ya. 2, 3 plus pindah ke kanan jadi min 3. 4x dikurang x, 3x. Kurang dari 2 dikurang min 3, 2 dikurang 3 itu min 1. Jadi x-nya kurang dari min 1/3. Seperti ini. Oke, untuk lebih jelas kita coba lihat beberapa contoh lagi ya. Jadi pastikan adik-adik tidak skip video ini, ikuti sampai selesai supaya adik-adik mahir pertidaksamaan eksponen. Oke, contoh berikutnya seperti ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Kelihatannya ribet ya. Ini mudah adik-adik. Caranya sama seperti yang tadi. Ini kan lebih besar dari 0. Kita pindahkan dulu saja ya. Yang ini pindahkan ke kanan. 3 pangkat x kuadrat min 3x min 5 lebih besar dari, nah ini minus pindah ke sini jadi positif. 3 pangkat 2x min 11 ya, positif, nggak usah ditulis tandanya ya di sini. Nah, sekarang kita lihat nih, 3 itu kan lebih besar dari 1, berarti yang ini ya, berarti pakai yang ini. Nah, kalau kita pakai yang ini, tandanya tidak dibalik untuk bandingin pangkatnya. Berarti ini kan sudah sama-sama 3 ya. Pangkatnya berarti x kuadrat min 3x min 5 lebih besar dari 2x min 11 seperti ini. Lalu tinggal kita selesaikan. X kuadrat 2x pindah ke sebelah kiri jadi minus ya. Ini kan plus 2x pindah ke kiri jadi minus. Minus 3 sama minus 2 jadi minus 5x ya. Ke sini minus 5 ditambah 11 karena min 11 pindah ke kiri jadi plus 11 ya. Min 5 ditambah 11 jadi plus 6 ya, lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan bentuk kuadrat ini ya. Nah, kalau adik-adik belum bisa cara memfaktorkan, di deskripsi video ini ada kakak tulis linknya ya, cara memfaktorkan persamaan kuadrat seperti ini. Ini kita faktorkan jadi x
X min 3 X min 2 ya, seperti ini. Kemudian kita bikin garis bilangannya ya, garis bilangannya di sini pembuat nolnya X min 3 X min 2, pembuat nolnya kan X min 3 sama dengan 0, berarti pembuat nolnya X sama dengan 3. Terus ini X min 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 2, berarti ada 3 sama 2, kita tulis 2 di kiri, 3 di kanan. Jadi ke kiri makin kecil ya angkanya, ke kanan makin besar, berarti 2 di sebelah kiri ya, di sebelah kirinya 3. Nah sekarang kita tentukan tandanya. Di sebelah kanannya angka 3 itu ada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita misalkan saja satu angka di sebelah kanannya 3 ada 4, angka 4. Kalau kita masukkan ke sini, 4 dikurang 3, 4 dikurang 3. Nah ini hasilnya positif, dikali 4 dikurang 2, ini positif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Nah berarti di sini positif gitu. Coba Kak pakai angka yang lain, jangan 4, pakai angka 5 misalkan ya. Kalau mau pakai angka 5 sama aja hasilnya ya, 5 kurang 3 positif, 5 kurang 2 positif, positif kali positif positif. Jadi di sebelah kanan ini positif. Nah kalau karena ini bentuk kuadrat nih, pasti selang-seling ya, habis plus min plus, seperti itu. Kalau mau coba lagi ya caranya sama kayak tadi, di antara 2 sama 3 ada angka berapa? Ada 2,3, masukin ke sini ya. X-nya 2,3 boleh, 2,5 boleh ya, tengah-tengah antara 2 dan 3. 2,5 kurang 3 minus, 2,5 kurang 2 positif ya, positif kali negatif negatif, jadi di tengah negatif. Di kirinya 2 ada angka berapa? Ada angka 1, 0, kamu boleh masukin ke sini. 1 kurang 3 negatif, 1 kurang 2 negatif hasilnya ya. Negatif dikali negatif positif. Nah kemudian yang tandanya yang mana yang kita ambil? Lihat soalnya lebih besar dari 0, berarti yang kita ambil yang positif, karena lebih besar dari 0 itu positif ya, seperti ini. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya X-nya ini ya, X-nya ini kurang dari sama dengan 2 atau X-nya lebih besar dari atau sama dengan 3, seperti ini ya. Oke, kemudian contoh berikutnya ya. Kalau mau ditulis dalam bentuk notasi bisa ya, boleh ditulis dalam bentuk notasi seperti ini ya. Himpunan penyelesaiannya sama dengan X ya, dimana X-nya itu kurang dari 2 atau ya X-nya lebih dari 3 ya, lebih besar atau sama dengan 3. Terus X-nya bilangan real ya, seperti ini. Boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, bagaimana untuk soal seperti ini ya. Ini berbeda nih, ini akar 5, ini 1/25. Kalau berbeda seperti ini kita samakan dulu ya, biar sama-sama seperti ini, sama-sama A, sama-sama A, baru kita bisa bandingin pangkatnya. Caranya gimana? Kita lihat akar 5 itu berarti 5 pangkat 1/2 ya. Akar itu artinya 5 pangkat 1/2. Akar 5 ini kan artinya 5 pangkat 1. Akar ini kalau nggak ditulis akar pangkat 2 ya. Jadi kalau pengen dikeluarin dari akar, ini jadi 5 pangkat 1/2, seperti itu. Terus dipangkatin 4x plus 4 kurang dari, nah ini 1/25. 25 itu 5 pangkat 2. Ini dipangkatin x plus 3. Pangkat, kalau ada pangkat lagi, pangkatnya dikali ya.
Jadi ini 5 setengah dikali 4x jadi 2x, setengah dikali 4 jadi 2, seperti ini. Terus ini 1/5 pangkat 2 kita naikkan ke atas jadi 5 pangkat min 2 ya. Jadi kalau di bawah, dari bawah kita ke atas, jadi pangkatnya jadi minus ya. Kalau ada 1/a pangkat n, ini jadi a pangkat min n ya. Begitu juga sebaliknya, kalau negatif bisa jadi dipindahkan jadi positif, seperti itu. Nah ini pangkat x plus 3. Kayak tadi lagi ya, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali 5 pangkat 2x plus 2 kurang dari 5 pangkat min 2x plus 3. Kemudian kita lihat nih, ini kan sudah sama-sama 5 nih, berarti tinggal bandingin pangkatnya aja. Nah kalau 5 itu kan berarti lebih besar dari 1, tandanya tidak dibalik ya untuk bandingin pangkatnya. Nah ini kita tinggal ikutin tandanya, tinggal bandingin pangkatnya. 2x tambah 2 kurang dari min 2x plus 3. Kita selesaikan. 2x ini min 2 pindah ke sini jadi plus 2x. 3, 2 yang ini plus pindah ke kanan jadi min ya. Ini 2x tambah 2x 4x. 3 dikurang 2 1. Nah berarti x nya kurang dari 1/4, seperti ini. Oke, untuk lebih jelas biar lebih paham, banyak latihan, banyak contoh soal supaya makin paham ya. Kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kita menyelesaikan seperti ini? Tiga dikali 27 ini kita bisa tulis 3 pangkat 3, ini 27 ya, 2x min 1 kurang dari akar, nah ini akar pangkat 3 ya, dari 1/243 itu kita bisa tulis 3 pangkat 5 ya. Lalu ini dipangkatin lagi dengan 3x, seperti itu. Nah sekarang 3 dikali ini pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali 3 pangkat 6x min 3 kali min 1 jadi min 3/2. Nah per 2 nya dari mana? Dari sini ya. Ini kalau tidak ditulis berarti 2 ya, akar 2. Jadi kalau ada a pangkat 4 gitu ya, berarti ini hanya kalau pengen dikeluarin dari akar jadi a pangkat 4/2 gitu. Nah biasa akar pangkat 2 nggak ditulis ya, 2-nya di sini, seperti ini nggak ditulis nih. Jadi untuk mengeluarin dari akar tinggal pangkat dia dibagi 2, seperti itu ya. Nah kalau yang ini kan 3 pangkat 5 dinaikkan ke atas jadi 3 pangkat min 5 ya. 3 pangkat min 5, 3 pangkat min 5 per 3 ya, seperti ini ya. Per 3-nya dari mana? Dari bilangan akarnya ini ya, seperti ini. Jadi selalu pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar untuk keluarin akar. Terus ini kita pangkatin 3x. Sekarang ini udah sama belum? Ini 3, ini 3, tapi 3-nya ada 2 nih. Nah seperti ini. Kita harus selesaikan dulu ya. Ini 3 ini kalau tidak ditulis 3 pangkat 1. Nah kalau dikali pangkatnya berarti ditambah ya. Jadi kita bisa tulis 3 pangkat 6x min 3/2. 1 itu kita bisa tulis ditambah 1 nih pangkatnya dia. 1 itu kita bisa tulis 2/2. Kenapa harus 2/2? Enggak 5/5, 4/4, supaya sama penyebutnya ya. Ini 2. Jadi kita buat 2/2. Kurang dari 3 pangkat, nah pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya jadi dikali min 5/3 dikali 3x jadi min
5x, 3-nya dicoret ya. Kalau sudah selesai di sini, ini kan sama-sama 3 nih. Kita tinggal bandingin pangkatnya ya. 3 itu lebih besar dari 1, berarti tandanya tidak berubah. Kita tinggal bandingin pangkatnya, tandanya tidak berubah seperti ini. 6x dikurang 3 ditambah 2 ya. Ini per 2. Kita tulis jadi 1 aja penyebutnya ya. Karena ini kan penyebutnya udah sama ya. 3 pangkat 3-nya nggak usah ditulis lagi, ini langsung kita bandingin pangkatnya aja, min 5x. Kemudian tinggal kita sederhanakan nih, 6x min 3 tambah 2 jadi min 1 ya, per 2 kurang dari min 5x. Nah, kemudian kita tinggal pindahkan min 5x-nya ke sebelah kiri ya. Jadi 6x min 1 per 2 minus pindah jadi plus ya, plus 5x kurang dari 0. Nah, kemudian ini 5x kita samakan lagi penyebutnya dengan ini. Jadi 6x min 1 per 2 ditambah, supaya sama, ini kan artinya per 1 ya. Artinya per 1. Nah, berarti bawahnya kita kali 2, atasnya kita kali 2. Ini jadi 10x. Ini jadi 1 kali 2 kan jadi 2. Nah, kalau kita hitung lagi kan 10x dibagi 2, 5x ya. Kemudian kita selesaikan nih. 6x tambah 10x 16x ya, 16x min 1 per 2 pangkat dari 0 seperti ini. Kalau kita selesaikan, ini tinggal kita pakai garis bilangan ya. Membuat nolnya ini 16x min 1, berarti x-nya ini seper 16 ya, seper 16. Nah, kemudian kita cek nih di sebelah seper 16 ini ada angka 2 ya. Kalau kita masukin x-nya 2, 16 kali 2 kurang 1, positif, bagi 2 positif. Nah, di sini positif, di sini negatif ya, di sini negatif. Nah, berarti yang mana yang kita ambil? Ini tandanya kurang dari, berarti ambil yang negatif. Berarti jawabannya x-nya kurang dari, nggak ada sama dengannya ya, kurang dari seper 16 seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Ini kita hapus. Oke, kalau bentuknya seperti ini bagaimana ya? Nah, kalau bentuknya seperti ini kita bisa tulis 2 kali x sama x kali 2 kan sama aja ya, boleh kita bolak-balik. 3 kali 4 sama 4 kali 3 sama ya. Nah, ini kita boleh tukar-tukar, ini kita boleh tulis jadi 2 pangkat x pangkat 2 seperti ini ya. Dikurang 6 kali 2 pangkat x tambah 8. Sampai di sini kita misalkan. Nah, misalkannya pakai variabel lain ya, jangan pakai variabel x lagi. A ini sama dengan 2 pangkat x, jadi kita bisa tulis pertidaksamaan ini jadi 2 pangkat x nya itu a ya, a pangkat 2 dikurang 6 kali 2 pangkat x nya itu a tambah 8 kurang dari 0. Tinggal kita faktorkan. A dikali A, terus ini min 4 sama min 2 ya. Kalau adik-adik belum mengerti cara memfaktorkannya, di bawah link video ini, di bawah video ini ada link yang
kakak berikan untuk adik-adik lihat ya tentang materi mengkalkulkan bentuk kuadrat. Nah, ini berarti kita bikin garis bilangannya. Ada A-nya 2 sama A-nya 4 ya. Ini kan A-4 berarti pembuat nolnya A-4 sama dengan 0. Berarti A-nya 4 ya. Kita buat A-nya 4 seperti ini sama A-nya 2 ya. Kemudian kita tentukan tandanya plus minusnya ya. Di sini di kanannya 4 ada angka 5. Kalau kita coba hitung ke sini, 5 kurang 4 1 positif ya. 5 kurang 2 3 itu positif. Positif kali positif positif. Nah, berarti di sini positif ya, seperti itu. Jadi pakai angka saja kita masukkan ke sini. Nah, kemudian karena ini bentuk kuadrat, pasti biasanya selang-seling nih. Kamu gak usah cek lagi pakai angka. Misalnya di antara 2 sama 4 ada angka berapa? 3. Kamu cek masukin ke sini. 3 dikurang 4 minus ya. 3 dikurang 2 positif. Positif kali minus minus. Nah, di sini pasti minus nih. Nah, tandanya pasti selang-seling ya, seperti itu. Kalau adik-adik mau cek lagi ya nggak apa-apa ya. Di sini di kirinya 2 ada angka berapa? Bisa 1, bisa 0 ya. Masukin ke sini. Misalkan 0. 0 kurang 4 negatif 4. 0 kurang 2 negatif 2. Negatif 2 kali negatif 4 positif. Nah, ini positif. Tapi kalau adik-adik nggak mau cek lagi ya langsung saja selang-seling. Udah dapat 1 nih positif, ini pasti tandanya selang-seling, plus min plus. Misalkan ini bentuknya kuadrat ya, seperti ini. Nah, kemudian mana yang kita ambil? Ini tandanya kurang dari ya. Kurang dari berarti yang kita ambil yang negatif, karena kurang dari 0 artinya negatif. Kita ambil yang ini. Nah, berarti jawabannya A-nya ini berada di antara 2 dan 4 seperti ini ya. A-nya berada di antara 2 dan 4. Tapi ini sampai di sini kita baru mendapatkan nilai A-nya ya. Kita baru mendapatkan nilai A-nya. Kita harus mencari nilai X-nya. Bagaimana kita mencari nilai X-nya? Yaitu tinggal kita ganti A-nya ke dalam bentuk yang tadi ya, yang kita misalkan, yaitu 2 pangkat X ya, 2 pangkat X. Kita tulis di sini saja ya. 2 lebih besar, lebih kecil dari A, lebih kecil dari 4. Kita tulis di sini. Lalu kemudian kita buat nih 2 besar, A-nya ganti 2 pangkat X. Ini 4 ya. 4 itu kita bisa tulis 2 pangkat 2 seperti ini ya. Nah, kalau begitu 2 pangkat X. Nah, ini kan ini pangkat 1 nih ya kalau tidak ditulis. Terus ini 2 pangkat 2. Kita lihat nih, bilangan pokoknya kan 2. 2 itu kan lebih besar dari 1, maka tandanya tidak ada yang berubah ya, tidak dibalik. Berarti kita tinggal bandingin pangkatnya. 1 kurang dari X kurang dari 2 seperti ini. Oke. Untuk lebih jelas kita bahas satu contoh soal lagi ya. Ini kakak hapus. Oke, masih soal yang setipe dengan yang tadi ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Nah, kalau ada soal seperti ini, 3 pangkat 2X plus 2, itu artinya pangkatnya ini kalau ditambah kan artinya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2X seperti ini ya. Kan kalau dikali pangkatnya ditambah seperti ini. Dikurang 8 dikali 3 pangkat X. Nah, satunya kita pindahkan saja ke sini, min
1 lebih besar dari 0. Kemudian ini 3 pangkat 2 kan 9 ya. 3 pangkat 2x kita bisa tulis ini kali 3 pangkat x pangkat 2 seperti itu ya. Min 8 kali 3 pangkat x min 1 lebih besar dari 0. Dengan cara yang tadi kita misalkan lagi, misalkan A ini sama dengan 3 pangkat x. Berarti pertidaksamaan ini kita bisa tulis 9 dikali A pangkat 2 ya. 3 pangkat x ini A ya. Kita misalkan. Kalau adik-adik mau misalkan P gimana? Boleh gak? Boleh aja ya. Ini hanya variabel saja. Nah, min 8 3 pangkat x 3A ya dikurang 1 lebih besar dari 0. Kemudian kita tinggal faktorkan bentuk kuadrat seperti ini. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau adik-adik belum bisa memfaktorkan ini, ada di deskripsi link video cara memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa belajar terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita tinggal faktorkan dari ini hasil pemfaktorannya yaitu y tambah 1 kali 9y dikurang 1 ya. Hasil pemfaktorannya seperti ini. Terus kita tinggal buat garis bilangannya. Y plus 1 berarti y nya sama dengan min 1 ya. Pembuat nolnya y plus 1 sama dengan 0, berarti pembuat nolnya y sama dengan min 1. Terus 9y min 1 sama dengan 0, berarti y-nya itu 1/9 ya. Kita bisa buat 1/9 di sini ya. Yang negatif kan di sebelah kiri. Kemudian kita tinggal tentukan tandanya. Di sebelah kanan 1/9 ada angka berapa? Misalkan angka 2 ya. Di sebelahnya 1/9 kan ada angka 2 ya di sebelah kanannya. Ada angka 1 juga, ada angka 5 juga ya, bebas ya. Cuma kita ambil aja angka yang paling gampang dihitung ya, yang kecil-kecil aja angkanya ya. 2 tambah 1 positif. 9 kali 2 18 kurang 1 positif. Positif dikali positif hasilnya di sini positif. Jadi cara menentukan tandanya seperti itu ya. Masukkan saja sebuah bilangan ke sini. Kita terus lihat hasilnya positif atau negatif. Di sini hasilnya positif. Nah, untuk yang di tengah dan di kiri, kita boleh coba lagi masukin angka di antara min 1 sampai 1/9. Ada angka berapa? Ada angka 0. Masukin ke sini, 0 tambah 1, positif 1. 9 kali 0, 0 dikurang 1, negatif 1. Negatif 1 dikali positif 1 hasilnya negatif. Tapi kalau kamu nggak mau coba angkanya lagi, tinggal tandanya selang-seling ya. Ini plus, ini min, terus ini plus lagi ya. Asalkan ininya bentuk kuadrat, maka tandanya selang-seling seperti ini. Kemudian kita ambil lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Nah, setelah dapat ini kan kita baru dapat ini kok pakai y ya. Ini kita misalkan a ya, ini a ya, a seperti ini. Ya, kalau tadi misalkan y ya, ini dalam y. Nah, kemudian kebiasaan ya kakak nulisnya kalau x pasangannya sama y ya. Ini kita misalkan A, berarti ini jawabannya nanti masih dalam A. Berarti ini A-nya kurang dari min 1 ya. Atau A-nya yang sebelah sini lebih besar dari 1/9. Nah, sekarang kita lihat nih. A-nya itu kan 3 pangkat X kurang dari min 1. Ada gak 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif nih? Tidak ada ya. Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin. 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif? Kurang dari 1, kurang dari min 1 itu kan artinya negatif ya. Min 1-nya aja udah negatif, apalagi kurang dari min 1 negatif. Nah,
3 pangkat berapa yang hasilnya negatif? Nggak ada ya. 3 pangkat bilangan positif hasilnya positif. 3 pangkat bilangan negatif hasilnya juga positif. 3 pangkat min 2 hasilnya positif ya, karena 3 pangkat min 2 itu artinya kan 3 pangkat 2 1/9 ya, positif. Nah kalau 3 pangkat bilangan positif ya pasti hasilnya positif, seperti itu. Jadi ini tidak mungkin ada 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif. Berarti kita tinggal kerjakan yang ini. 3 pangkat X lebih besar dari 1/9. 1/9 itu 3 pangkat 2. 3 pangkat X lebih besar dari, pindah ke atas jadi 3 pangkat min 2. Nah ini kan udah sama nih, sama-sama 3 ya. 3 itu lebih besar dari 1, berarti tandanya tidak dibalik untuk bandingin pangkatnya. Berarti X lebih besar dari min 2. Nah seperti ini jawabannya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan kalau ada yang kamu belum pahami, tolong tulis di komentar video ini ya. Kemudian selamat mengerjakan latihan di akhir video ini. Dan jangan lupa cocokin dengan kunci jawabannya untuk memastikan jawabanmu sudah benar. Oke, sampai berjumpa di video kakak selanjutnya. Jangan lupa subscribe video kakak dan share ke teman-temanmu yang lain. Dadah.